selamat sore. Di sini masih jam 5 sore WIB ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton sekarang, selamat sore semuanya. Kali ini Instagram live maratonnya kita ngobrol sama dokter Nona Suci Rahayu, spesialis neuron atau spesialis saraf nih. Dan seperti biasa di hari weekend ini kita akan ngobrol topiknya yang baru lagi nih. Apa sih yang akan kita obrolin sore hari ini? Kita akan ngobrolin tentang nyeri punggung bawah. Ini buat yang merasa udah jompo-jompo gitu ya. Kalau ada yang bilang, aduh udah jompo nih lu, kamu udah jompo deh kayaknya, kayak dikit-dikit tuh nyeri gitu kan, dikit-dikit tuh udah capek. Nah, kita akan bahas tuntas sore hari ini sama dokter Nona panggilannya ya. Oke, aku mau sapa-sapa dulu yang udah join. Hai, ada Iren, ada Surya, ada Rohani, ada Renaldo, ada Erna. Hai, boleh join ya, boleh undang semua teman-temannya supaya mungkin sambil nunggu jalan-jalan sorenya atau mau nunggu acara malamnya boleh nonton dulu nih Instagram Dikdok episode 64. Dan kalau gitu aku undang dulu aja deh ya dokter Nonanya kalau gitu, udah nggak sabar. Sebentar ya. Halo, ini Kak Surya. Hai Kak Rohani. Bentar ya. Nah, buat yang udah merasa jompo, boleh dong share kalian tuh jomponya jompo apa nih? Jompo remaja jompo, dewasa jompo, atau apa nih? Mungkin kalian juga salah satu korbannya yang suka nyeri punggung ya. Kita nanti akan cerita ke dokter Rona. Ntar aku tulis dulu judulnya, udah. Sekarang aku undang dokter Nonanya. Sudah diundang dokter Nonanya, tinggal menunggu dulu. Ini yang lagi di luar jalan-jalan siapa nih yang ngasih nonton? Mungkin udah lagi di mana gitu ya. Kalau aku sih masih di rumah, belum kemana-mana nih hari ini. Dokter Nona aku udah undang dok. Mungkin boleh dokter cek dulu. Bentar ya guys. Oke. Dokter Nona sudah diundang. Nih teman-teman sambil nunggu, kita nanti itu akan bahas kayak nyeri punggung bawah tuh maksudnya yang apa sih? Kan punggung luas ya, tapi kita akan bahas sore hari ini tuh nyeri punggung bawahnya. Nah, dokter Nona memang spesialis neuron dan pas banget kalau kita bahas nyeri-nyeri punggung gitu. Hai dokter Neil. Oke. Kita masih undang dokter Nona ya, sabar ya guys. Nah, dokter Nona aku udah undang dok. Boleh dicek dulu undangannya. Oke. Ini aku undang lagi dok, boleh coba lagi dok. Nah, teman-teman lagi ngapain nih weekendnya? Mau kemana? Besok atau hari ini? Lagi di mana? Mungkin ada rekomendasi tempat bagus di Jakarta yang memang domisili Jakarta, biar aku nanti bisa datengin gitu. Tapi kalau kalian di luar Jakarta, mungkin boleh share juga nih tempat bagus di tempat kalian apa sih? Siapa tahu aku juga pernah ke sana ya. Ini dokter Nona belum bisa gabung ya. Udah aku undang lagi dok, boleh dicek lagi dokter Nona. Nah, by the way, ini soal nyeri punggung nih. Kalau aku sendiri sebenarnya belum pernah ngerasa nyeri punggung gitu. Jadi belum jompo ya guys, gitu. Nggak tahu kenapa, tapi kayaknya kalau keluhan nyeri punggung sampai sekarang belum sih. Cuman mungkin capek doang ya. Jadi kalau misalnya mau weekend gitu, lebih milih istirahat aja di rumah daripada kemana gitu. Kayaknya udah jompo. Nah disitu aku ngerasa kayaknya aku udah jompo deh gitu. Dokter Nona nggak bisa gabung. Dokter mungkin boleh dicek settingannya dulu dok. Biasanya dokter nge-private gitu. Tapi kalau dokter udah follow harusnya udah bisa sih. Biasanya ada pengaturan settingnya dok. Atau dokter coba undang saya deh. Dokter boleh klik itu yang ada tanda di bawah untuk ngajak, tanda orang itu. Dokter tag Dikdoknya. Oke, ini ada curhatan juga nih dari Kak Rohani. Nyeri tiba-tiba di punggung belakang, nyeri di bagian pangkal paha. Hani banget. Oh ini masih muda loh ini Kak Rohani. Wah ini remaja jompo nih kayaknya. Gimana dok? Oke.
Coba ya, teman-teman ada berita apa sih di tempat kalian sekarang yang lagi ramai dibahas itu kan yang kemarin ya kasus kekerasan yang sekarang masih diproses. Sebenarnya aku mau bahas itu sih di Dikdok, cuman aku lagi cari nih topiknya apa judulnya yang paling tepat. Kalau teman-teman punya usul topik yang akan dibahas di Instagram Live, boleh banget ya untuk di share ke aku. Uh, Dokter boleh coba. Bentar. Gak ada dok. Dokter coba aku invite lagi ya dok ya. Nih dok, aku udah invite dok. Hai, ada Gika. Nih Gika Wiguna. Oke, nah finally udah tersambung. Hai dokter sore. Ya, sore Mbak Ivo. Lucu banget. Cari Lagi filter dulu nyari nggak apa-apa filter. dok. Dokter Ya, boleh cari filternya dulu atau cari angle-nya. Aku juga. Kalau aku sih yang gini-gini aja sih nggak usah pakai yang gimana. Oke. Nih guys, Dokter Nona namanya bagus banget ya. Aku waktu pertama kali tahu nama Dokter Nona, namanya kok cantik banget gitu Nona gitu ya. Tapi sama ya orangnya juga cantik banget. Teman-teman boleh kasih ya dilihat Mbak nih Ivo. sore hari ini. Kita udah bergabung sama Dokter Nona Suci Rahayu, spesialis neuron atau spesialis saraf kalau teman-teman tahu. Dokter Nona, Assalamualaikum, selamat sore. Salam Mbak Ivo. Apa kabar Mbak Ivo? Baik, dokter. Nih akhirnya kita bisa collab ya dok ya bareng ya. Dokter, kita mau ngobrol-ngobrol sore. Mungkin dokter juga ada acara nih malam, makanya kita ambil sore gitu. Biar teman-teman yang lain juga bisa nonton. Dok, thank you. Dokter sudah mau menyempatkan waktunya ngobrol nih di Dikdok. Jadi ini adalah program Instagram Live Marathon 100 episode. Dan dokter ada di hari ke-25. Jadi kita kemarin startnya 1 Februari gitu. Dan episode 64. Dok, kita kenalan dulu nih. Saya juga belum terlalu kenal kan ya sama dokter. Nih dokter domisilinya di mana? Aktivitasnya ngapain aja? Terus udah apa nih? Single kah atau udah taken gitu? Silahkan dokter. Oke Mbak Ivo. Sebelumnya salam kenal ya buat semua yang udah join live IG Dikdok. Salam kenal, saya Dokter Nona Suci Rahayu. Bisa gampangin panggil Nona aja kok. Udah ini yang paling sering dipanggil ya Nona. Atau panggil Dokter Suci boleh juga, tapi jarang ya. Saya status sudah menikah, Wah, domisili di Banda Aceh. oh, Ya, aktivitas oke. ya seperti biasa, pelayanan ya kayak biasa lah Mbak Ivo, kayaknya dokter-dokter pada umumnya. Oke, pelayanan, ngurus Iya, anak, ngurus keluarga ya dok ya. iya, Wow, ternyata di Banda Aceh. Saya kira tuh kayak di Jawa gitu dok. Waduh, saya baru tahu ternyata di Sumatera ya. iya. Oke, oke. Ini kemarin juga ada dokter dari Banda Aceh, Oh iya, eh dokter Cut, Cut. tapi dia di Cutnya Dian. Oh yang STKJ ya? SPKJ. Iya, cuman di rumah sakit RSUD apa gitu saya lupa kalau praktek offline-nya gitu. Nah, berarti guys nih dokter kalau kalian ke Aceh boleh mampir ke tempat praktek dokter Nona panggilannya. Oke, dokter kan sebagai spesialis neuron ya atau spesialis saraf. Nah, kita mau bahas nih langsung topiknya adalah nyeri punggung bawah. Untuk orang-orang yang nggak tahu dok, nyeri punggung itu kenapa nyeri punggung bawah? Emang punggung ada berapa sih dok? Boleh diinfoin dulu nih, silahkan dok. Iya. Oke Mbak Ivo, mungkin langsung aja ya, sesuai dengan topik kita sore ini mengenai nyeri punggung bawah. Nah, sebenarnya dikatakan nyeri punggung bawah itu karena memang lokasinya itu pada bagian punggung bawah, atau biasa kan masyarakat itu sering sebutnya pinggang ya. Jadi Oh, nyeri pinggang. Nah, jadi oh maksud nyari nyeri punggung bawah pinggang. itu adalah bagian pinggang. Ya mulai dari pinggang, nanti ya bisa nyerinya menjalar hingga ke bokong atau paha, bahkan kalau yang sudah berat itu bisa menjalar sampai ke kaki. Jadi sebenarnya ya secara bahasanya punggung bawah itu adalah pinggang yang masyarakat selama ini sebutkan ya, kalau datang ke praktek dokter, dok saya sakit pinggang. Nah itu maksudnya adalah nyeri punggung bawah. Oh, oh alah, tapi itu bahasa medis ya dok ya. Maksudnya punggung bawah itu secara medis adalah pinggang kalau orang awam Iya, taunya. mungkin bisa lebih kurang seperti itu ya Mbak Ivo.
Oke. Wah, ini kayaknya yang nonton banyak yang suka nyeri pinggang ya, Dok. Kalau saya jujur ini jujur ya, guys, bukannya peres ya. Saya nggak pernah nyeri pinggang, Dok, gitu. Jadi, saya merasa belum jompo kalau untuk nyeri-nyeri pinggang. Nah, mau tanya dulu, Dok. Nyeri pinggang tuh kayak tadi Dokter bilang dari pinggang bisa ke paha, bisa ke bokong, bahkan sampai ke bawah gitu ya. Eh, Mungkinkah itu terjadi di usia berapa ya? Mungkin menurut dokter, mungkinkah itu di usia keberapa paling muda bisa terjadi? Atau kok sekarang itu, dulu tuh nggak kayak gini loh Mbak Ivo, sekarang tuh udah muda-muda tuh udah banyak yang nyeri pinggang. Boleh dok di-share? Iya. Sekarang tuh lagi marak ya istilah yang seperti yang tagline yang Mbak Ivo katakan di feed ya. Iya, Muda apa masih masih muda, muda tapi jompo ya, udah jompo di jompo. usia Iya. muda. Nah itu emang sekarang lagi marak. Sebenarnya kalau berbicara masalah nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah itu bisa mengenai semua usia. Tapi dulunya kan lazim tuh orang-orang yang sakit pinggang orang yang udah 50 tahun ke atas ya, Iya. atau udah yang betul jompo beneran ya mungkin ya. Iya. Tapi sekarang semakin berkembang lifestyle mungkin ya, aktivitas, apalagi semenjak pasca pandemi itu kan orang banyak WFH ya, jadi kerjaannya di rumah atau mungkin ya mager ya karena apa namanya itu isolasi mandiri. Jadi Iya. itu juga ternyata dari beberapa penelitian setelah pandemi ini bisa menjadi salah satu faktor pencetus untuk munculnya nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah pada usia muda. Nah, jadi kalau berbicara mengenai batasan umur, tidak ada batasan umur. Karena secara penyebab untuk nyeri punggung bawah itu banyak. Jadi ada yang khusus atau spesifik dan ada nyeri pinggang yang tidak spesifik. Satu lagi ada nyeri pinggang yang akibat proses penuaan atau kita biasanya dalam medis kita kenal dengan nyeri pinggang degeneratif. Nah, kalau Oke. nyeri pinggang spesifik sama non spesifik ini Mbak Itu Ivo, apa? itu nggak ada batasan umurnya, jadi bisa kena umur Siapapun. berapapun. Iya, Oke. bahkan malah sekarang kalau misalnya kita domisili di daerah perkotaan ya, itu pasien-pasien yang usia muda, mungkin ya Iya. masih umur 20-an atau 20 ke atas lah, itu sudah ada keluhan nyeri pinggangnya. Nah, itu termasuk ke Hmm. nyeri pinggang yang spesifik dan non spesifik. Tapi sebagian besar itu nyeri pinggang yang sifatnya non spesifik. Dalam artian non spesifik ini Gimana? tidak ada penyebab ya, misalnya tidak ada patah tulang ya, atau tidak ada infeksi pada Oh, tulang oke. belakang. Sedangkan yang ya yang spesifik ya, yang Spesifik. spesifik itu ada penyebabnya Mbak Ivo. Jadi misalnya Hmm. apakah ada infeksi, misalnya ada infeksi TB pada tulang belakang juga bisa menimbulkan nyeri. Atau ada tumor atau kanker yang menjalar ke tulang belakang ataupun ada patah tulang. Itu semua termasuk ke nyeri pinggang yang spesifik. Nah, itu kan tidak ada batasan usia ya, jadi umur berapapun bisa Iya. aja terkena infeksi tulang ataupun umur berapapun bisa aja mengalami patah tulang ya, misalnya Iya. cedera atau terjatuh dari ketinggian. Nah, tapi kalau yang non spesifik ini yang paling sering nih Mbak Ivo. Jadi Kita pasien-pasien kita itu rasain ya yang dok. iya, pasien-pasien yang aktivitas mungkin kebanyakan duduk ya, misalnya kebanyakan duduk di depan komputer dengan postur atau posisi tubuh yang tidak ideal ya, atau tidak apa ya kita bilang tidak ergonomik ya. Jadi Iya. akan menimbulkan nyeri yang nyeri sifatnya non spesifik. Itu biasanya penyebabnya karena otot Mbak Ivo. Jadi tubuh kita ini nggak bisa dalam satu posisi yang terus Banyak menerus dia. Jadi karena lama. kan jadi karena otot kita itu kan ada kerjanya masing-masing, terutama yang di bagian punggung bawah ya Mbak Ivo. Jadi ketika satu Iya. posisi tubuh itu ya bertahan dalam posisi apa ya, posisi yang sama dalam Lama jangka dan waktu lama, makin lama. ya terus posisinya juga tidak ergonomik ya, misalnya terlalu lama menunduk atau Iya. ya gimana lah posisi biasanya orang-orang kerja di Iya. kantoran ya, mungkin Mbak Iva juga ngerti ya. Jadi posisi yang salah itu sebenarnya yang tidak ergonomik itu yang menyebabkan otot-otot punggung bawah kita itu kaku atau ya istilahnya kayak tegang ya. Jadi Hmm. kekakuan atau ketegangan otot yang terus-menerus itulah yang menyebabkan nyeri pinggang yang sifatnya non spesifik tadi. Makanya bisa menyerang pada usia berapapun.
Seperti itu Mbak Ivo. Oh, oke. Jadi dapat ya teman-teman, maksudnya logikanya itu dapat sama kita ya. Karena kayak tadi cara kerja itu otot Hmm, yang, oh saya jadi ngerti sih dok. Kenapa gitu? Oke oke. Kalau gejalanya dok, kan banyak itu yang takut itu apa ya, dulu tuh teman saya sempat kayak apa gua ginjal ya gitu ya, karena kayak hmm. sakitnya itu kayak dari belakang terus sampai kayak apa panik sendiri kan dok gitu. Sebenarnya nyeri kalau yang memang nyeri punggung itu atau nyeri pinggang itu apa sih dok? Eh, Seperti nyut-nyut atau iya, gimana? berarti masalah gejala ya. Sebenarnya memang Iya. sering ya masyarakat kita itu kalau datang dengan keluhan nyeri pinggang itu parnonya pasti mikirnya ginjal ya. Iya, Jadi kan kadang benar. bilang, ini sakit pinggang tapi ginjal saya nggak apa-apa kan dok. Jadi ada yang minta di ronsen atau Mm, apalah ya kan. iya. Parnonya ke arah situ. Sebenarnya kalau nyeri pinggang yang karena otot tadi itu gejalanya banyak. Apalagi daerah yang dipersarafi bagian tulang belakang itu kan mulai dari pinggang ke bawah ya, bokong, Iya. paha, sampai bahkan ke kaki. Jadi yang paling sering itu dikeluhkan pasien dengan nyeri punggung bawah itu adalah kram. Jadi kram atau perasaan Hmm. pegel ya. Oh, iya betul. Atau yang paling sering itu juga kayak kebas, kebas atau kayak tebal kulit ya kayak mati rasa di daerah pinggang. Atau kalau misalnya udah advance atau lebih lanjut perjalanan penyakitnya enggak hanya mengenai otot tapi juga kena saraf yang lewat di situ, udah muncul gejala-gejala nyeri yang sifatnya nyeri yang timbulkan oleh saraf itu misalnya kayak kesetrum atau aduh dok ini kayak kesetrum kayak kena air cabe atau kesemutan misalnya yang menjalar kadang dari Iya. pinggang sampai ke paha atau ke kaki. Jadi sebenarnya itu udah bisa jadi warning sign kalau misalnya ada pasien datang ke dokter, dia nggak hanya mengeluhkan nyeri pinggang yang terlokalisir ya, misalnya nyeri ototnya kok kayak pegel atau kram, tapi dok Mm-mm. sesekali sampai kayak kesemutan, sampai menjalar ke kaki atau paha. Nah itu bisa Hmm. jadi pertanda bahwa ini bukan otot saja yang sudah terlibat, tapi udah ada kerja sarafnya nih, sarafnya udah cedera juga, jadi saraf yang melintasi otot. Jadi sehingga bisa timbul gejala kesemutan ataupun kebas seperti yang dikeluhkan pasien. Jadi berbeda sekali memang nyeri yang disebabkan karena ginjal. Kalau ginjal itu kan selain nyeri dia pasti ada gejala lain yang sesuai dengan fungsi ginjalnya Mbak Ivo, Betul, misalnya betul. gangguan ini ya BAK, misalnya dia ketahan pipis Betul. atau pipisnya nggak lancar lah atau berdarah. Lancar. Nah itu pasti ada keluhan lainnya, nggak melulu hanya nyeri pinggangnya seperti itu. Oke. Nih, saya juga suka tadi dokter bilang kayak, oh pertama tuh kayak dari nyeri otot, terus lama-lama akhirnya kena ke sarafnya. Itulah makanya bisa kayak kebas, Mm-mm. kesemutan, nggak sekedar nyeri doang yang terlokalisasi gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Dok, kita coba jawab-jawab dulu ya pertanyaan teman-teman ya. Ini udah pada ada masuk nih dok nih. Nah, ini juga paling sering nih, teman-teman tuh kayak ngerasa, enggak kok saya nggak nyeri pinggang, ini cuma nyeri haid doang. Padahal sebenarnya dia itu udah, kalau diperiksain, mungkin dia juga udah ada tanda-tanda si nyeri pinggang ini dok, kalau ke dokter saraf gitu kan nih. Pertanyaan dari Raudatul 1604. Maaf dok, mau bertanya, kalau sedang haid, kenapa kadang-kadang orang nyeri punggung bawahnya? Uh, Hai Rara, ini saya kenal nih yang nanyanya. Oh, Jadi apa pertanyaannya kalau haid ya, haid iya, kenapa nyeri gambarnya nyeri kenapa? nyeri pinggang? Jadi kan untuk haid itu sendiri kan dipengaruhi sama otot-otot rahim ya. Jadi otot-otot rahim itu Hmm. dipersarafi oleh saraf yang pangkal dari saraf itu ada di tulang belakang. Jadi ya Oke. bisa saja memang mekanisme nyeri yang muncul saat haid itu melibatkan kerja saraf yang keluar dari tulang belakang tadi. Tapi bukan berarti nyeri itu timbul dari peregangan atau ketegangan otot-otot tulang belakang. Tapi ya karena proses haid, proses ya peregangan kan, jadi ketika haid itu kan otot-otot rahim uh, apa ya berkontraksi ya untuk mengeluarkan Iya, betul. sel-sel darah clotting yang beku itu ya. Nah, Jadi peregangan itulah yang bisa menimbulkan gejala nyeri. Jadi istilahnya pemicu nyerinya itu bukan di otot yang kita bahas tadi ya penyebab nyeri nyeri oke. punggung bawah yang paling banyak, tapi itu memang Heeh. murni karena kompensasi
ketegangan otot rahim yang melibatkan kerja saraf yang keluar dari tulang belakang. Jadi mekanisme nyerinya berbeda maksudnya Mbak Ivo. Jadi kalau yang haid itu nyerinya karena apa, kalau yang nyeri punggung bawah yang tadi kita bahas itu karena apa ya, jadi beda mekanismenya. Memang kalau bahas nyeri pinggang ini Mbak Ivo, ini paling sering ya, jadi keluhan nyeri yang paling sering atau dominan pasien keluhkan kalau datang ke dokter saraf. Jadi bisa di peringkat 1 lah istilahnya ya, kalau pasien nyeri-nyeri pasti keluhannya yang paling dominan tuh nyeri pinggang, terus ya atau yang mungkin kalau udah usia agak menengah sedikit nyeri lutut ya kali ya, atau nyeri bahu. Jadi memang nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang ini memang paling banyak ya, primadona keluhan yang paling sering dikeluhkan pasien ke dokter saraf. Ya mungkin karena kayak tadi kata dokter ya, apalagi 2 tahun terakhir ya dok ya, aktivitas kita memang rata-rata duduk di rumah semuanya gitu, pasti makin meningkat nih yang ngeluh ke dokter di rumah sakit. Iya. Oke, dok kita tanya lagi, semoga menjawab ya Kak Rara gitu nih. Ada lanjutan tadi itu sebelumnya, ini Kak Rohan itu nanya kayak ada nggak sih pengaruh nyeri pinggang punggung bawah itu terhadap aktivitas lapangan? Mungkin dia yang kerjanya atau aktivitasnya di lapangan. Terus ini dia lanjut nanya dok, kalau nyeri di bagian pangkal paha itu kayak ditarik itu bahaya nggak sih dok? Nah, mengenai nyeri yang di pangkal paha ya. Jadi sebenarnya nyeri di pangkal paha itu juga bagian dari gejala nyeri punggung bawah ya. Jadi perjalanan saraf kita itu kan mulai dari tulang belakang, itu kan bisa mempersarafi bagian bokong, pangkal paha ya, selangkangan, sampai bahkan bisa ke paha dan ke kaki ya. Jadi semua itu yang nyeri seperti ketarik merupakan bagian dari keluhan nyeri punggung bawah tadi sebenarnya Mbak Ivo. Jadi memang untuk Bu Rohani ini kita harus gali lagi nih nyerinya seperti apa, intensitasnya nyeri ringan, sedang atau beratkah. Kemudian kita harus cari tahu lagi, maksudnya munculnya mulai kapan, karena ada nyeri-nyeri punggung bawah yang biasanya diperberat misalnya saat berdiri lama atau saat berjalan jauh ya, atau kadang dia malah enakan saat berbaring, atau kadang dengan berbaring dia malah justru sakit. Jadi memang harus butuh evaluasi lebih lanjut ya, supaya kita betul-betul tahu ini penyebab atau sumber nyerinya dari otot kah, atau ada sumber nyeri di bagian lain misalnya saraf ataupun tulang, seperti itu. Oke, bahkan kalau misalnya yang pertanyaan dia pertama itu dok, yang apakah itu nyeri punggung bawah itu ada nggak dipengaruhi karena aktivitas lapangan? Ya, nyeri punggung bawah akibat kecelakaan kerja ya paling sering. Jadi berbicara nyeri punggung akibat kecelakaan kerja itu banyak. Misalnya ya karena posisi duduk ya atau berdiri yang tidak ergonomik tadi. Misalnya cenderung menunduk ya, jadi nggak proporsional lah posisinya ya. Atau mungkin yang kerja di lapangan kebiasaan angkat berat ya, angkat beban berat yang dengan posisi yang salah atau posisi yang tidak ideal. Kemudian apalagi ya, berdiri dengan postur yang tidak ergonomik. Jadi semua aktivitas itu di lapangan kerja itu bisa menyebabkan nyeri punggung bawah akibat ya kecelakaan kerja lah kita istilahkan ya. Nah itu paling sering memang pada usia muda atau usia produktif. Oh iya, dokter tadi juga sebelumnya sempat cerita kan yang kayak, kalau kelamaan berdiri tuh juga bisa, iya kalau itu kan pernah ngerasain dulu dok, misalnya kalau waktu asisten dokter gitu kan, kalau kita lama berdiri tuh kan kayak, wah ini, itu kalau itu berarti emang nyeri punggung bawah ya dok ya? Iya, jadi yang saya bilang tadi penyebab nyeri atau trigger pain-nya itu, trigger nyerinya itu dari mana. Jadi bisa jadi yang sifatnya non spesifik tadi paling sering itu karena otot ataupun ligamen ya, ataupun jaringan-jaringan ikat di belakang tulang belakang itu yang bekerja secara terus-menerus secara tidak optimal karena posisi tubuh kita saat melakukan sesuatu itu tidak ergonomik. Jadi singkatnya kita bilang dalam posisi yang salah lah gitu ya. Jadi karena dia tegang, dia mengalami peradangan, dan itu berlangsung terus-menerus. Jadi bukan dalam sekali kita kerjain dengan posisi salah langsung muncul nyeri pinggang ya. Biasanya aktivitasnya terus-menerus. Misalnya kayak sekretaris ya, dia kerjaannya dalam sehari itu misalnya sampai 8 jam. Besoknya dia kerjanya seperti itu lagi. Jadi karena berulang-ulang dengan postur yang salah,
maka otot yang tegang itu nanti yang akan menyebabkan peradangan sehingga timbul nyeri. Seperti itu Mbak Oke. Ivo. Jadi nggak cukup sekali guys, jangan parnoan sekali berdiri aktivitas lawan terus ini nanti saya nyeri punggung, tidak mau gitu, tidak mungkin ya. Ya, makanya Karena perlu berulang-ulang. stretching. Perlu Oh, stretching ya. Kan ada tuh oke. sekarang kalau misalnya di beberapa kantor ya mungkin Mbak Ivo kalau misalnya udah Hmm, lama aktivitasnya ada waktu jeda barang 10 detik atau sekian detik untuk ini ya berubah posisi ya untuk peregangan iya. otot-otot sendinya ya biar jangan terlalu lama dalam satu posisi ya karena itu juga bisa menjadi pencetus timbul nyeri punggung bawah sebenarnya. Iya, iya. Iya benar, dan kalau kita ingat, misalnya kalau saya punya teman-teman di lapangan gitu, ya mereka emang kerja lapangan aja harus stretching dulu kan dok, walaupun kayak stretchingnya kayak ngapain sih, padahal itu gunanya tadi ya untuk salah satu panduan keselamatan kerja tadi dari nyeri punggung guys. Nah kita lanjut ya dok ya, ini ada lagi pertanyaannya dari Kairul Razi 9. Kalau kelamaan duduk sering sakit pinggang gimana itu dokter? Iya, sebenarnya bukan duduk lamanya ya. Jadi duduk lama itu Hmm, tidak selalu harus menjadi pemicu nyeri nyeri pinggang. punggung Kalau bawah. kita duduk dengan posisi yang tepat atau ergonomik tadi, maka Hmm. kemungkinan untuk nyeri punggung bawah itu juga kecil sekali, Mbak Ivo. Jadi Hmm. duduk lama di sini kita beri tanda kutip, berarti duduk lama dengan posisi yang salah. Jadi misalnya gampangnya nih, kita misalnya kerja full di depan komputer. Jadi itu harus posisinya tuh harus betul-betul idealnya memang komputer atau layar screen monitor itu emang sejajar dengan kepala kita. Terus footrestnya juga harus untuk bertapak kaki juga harus ideal, tempat duduknya harus juga empuk ya. Kemudian badan harus tegak, ya tangan juga nggak boleh. Pokoknya ya posisi yang ergonomik itu harus diatur ya. Jadi jika posisi duduk sudah tepat, mau kita duduk lama pun Hmm. sebenarnya nggak masalah ya bagi orang yang tidak punya riwayat nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah. Misalnya orang yang masih muda nih ya, Mbak Ivo kayak kita, bukan tua ya. Misalnya kayak yang usia-usia masih muda itu, walaupun duduk lama tapi posisinya betul atau optimal ya, kemungkinan nyeri punggung bawahnya juga kecil. Tapi buat orang-orang yang sudah mungkin punya riwayat nyeri punggung sebelumnya ya, atau mungkin pernah cedera dulu waktu muda ya, jatuh terduduk ya, masih ada potensi ya ke depannya kan dia bakal nyeri punggung bawah. Nah, ditambah lagi saat aktivitas kerja mungkin dia posisi duduknya juga ya tidak ergonomik. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu gitu ya. Jadi bukan durasinya sebenarnya, tapi lebih ke posisi atau postur duduk atau berdiri yang lama itu. Iya, posisi tubuh. Jadi kan dulu kalau teman-teman tahu ada kita kalau kuliah juga sempat ada ergonomis gitu ya dok ya. Posisi kerja itu memang harus sesuai sama ergonomisnya gitu. Karena kalau enggak nanti bisa itu menimbulkan kecelakaan kerja atau resiko-resiko cedera lainnya gitu. Nah, by the way nih dok, mungkin kita kan udah tahu nih banyak nyeri punggung itu juga hal yang paling banyak dikeluhkan. Dokter tadi udah bilang. Orang banyak adunya tentang nyeri pinggang gitu. Dan masih banyak juga ternyata walaupun nyeri pinggang ini kayak hal sepele, tapi banyak juga yang ternyata nggak tahu cara mengatasinya, dok. Ya logikanya aja kita udah tahu, oh kalau nyeri pinggang tuh rajin stretching, misalnya kalau aktivitasnya duduk, ya minimal jangan duduk terus atau cara duduknya benar, tapi tetap aja susah banget gitu ya diterapin gitu ya sama kita. Dari dokter ada nggak solusi-solusi untuk tadi bagi-bagi kita nih yang punya aktivitas duduk atau mungkin yang sudah merasa aku ada nyeri pinggang, biasanya solusinya apa dok saat ketemu dokter gitu? Ya, uh, jadi yang paling penting itu jika timbul nyeri. Jadi pada dasarnya nyeri itu Mbak Ivo suatu apa ya istilahnya pesan atau sinyal yang diberikan oleh Tubuh. tubuh kita bahwa ini ada suatu masalah nih di tubuh kita Hmm. ya, apakah itu Iya. telah terjadi peradangan ataupun apa ya cedera otot dan sebagainya. Jadi akan timbul nyeri. Jadi yang perlu kita garis bawahi dulu Hmm. kalau timbul nyeri, nah jangan abaikan ya pesannya itu. Jadi jangan abaikan, Iya. jangan anggap sepele karena nyeri itu merupakan pesan yang dikirimkan ke tubuh kita, wah ini ada nggak beres nih di dalam tubuh kita gitu ya. Nah langkahnya yang pertama tuh ya kita harus tahu dulu kan konsultasi nih ke dokter. Jadi sebagai dokter tuh kita harus cari tahu dulu nyeri nyeri khususnya untuk nyeri punggung bawah ya Mbak Ivo.
kita harus tahu ini nyerinya penyebabnya spesifik kah atau non spesifik yang tadi ya. Kalau misalnya usia muda, nanti setelah kita cari tahu rupanya keterpaparan dia dengan posisi yang salah, misalnya lama duduk atau ya seperti yang saya katakan tadi lebih besar ya, dan juga maksudnya tidak membaik dengan perubahan posisi apapun, itu kita bisa curiga ini karena otot nih gitu atau kedengan otot. Biasanya kita terapi dulu nih Mbak Ivo, terapi dengan memberikan obat-obat penghilang nyeri ya, disertai dengan fisioterapi. Jadi fisioterapi itu fungsinya untuk latihan otot ya. Jadi otot yang tadi kerjanya udah ekstra, berulang-ulang sampai kaku, kalau di fisioterapi kan dilatih. Jadi latihan fisik kembali lah gitu ya, untuk mengembalikan fungsinya yang ideal atau merilekskan otot-otot yang tadi kaku. Ditambah dengan edukasi ke pasiennya, misalnya untuk stretching atau ya seperti pemanasan lah saat melakukan aktivitas. Nah itu mungkin yang pertama Mbak Ivo. Jadi solusinya ketika timbul nyeri, kita harus cari tahu nih kemungkinan nyerinya itu apa. Kemudian selain kita berikan anti nyeri, kita sarankan dia untuk fisioterapi. Habis itu perbaikan posisi ya, edukasi mengenai posisi duduknya atau posisi saat beraktivitas yang optimal. Nah, kemudian pasien biasanya, Mbak Ivo, kita evaluasi dalam 3-6 minggu. Karena nyeri punggung bawah itu kalau yang bersifat akut, dia biasanya kurang dari 3 bulan. Biasanya kalau dalam 6 minggu ya, itu batasnya ya, biasanya buat kita dokter, dalam 6 minggu tidak perbaikan dengan obat maupun fisioterapi, baru kita pikirkan pilihan yang opsi ya, atau kemungkinan penyebab yang kedua nih Mbak Ivo. Tadi kan ada yang spesifik, wah ini si pasien nggak perbaikan nih dengan obat sama edukasi posturalnya ya, sama fisioterapi mandirinya di rumah misalnya ya. Nah, dalam waktu 6 minggu tidak perbaikan, maka kita bisa pikirkan untuk mencari penyebabnya, apakah mungkin ada kelainan pada tulang belakangnya, atau mungkin ada pergeseran, ya kan nggak menutup kemungkinan, mungkin karena kecelakaan kerja ya, ada tulang belakang yang bergeser misalnya gitu ya. Jadi baru kita pikirkan penyebab spesifik. Biasanya pasiennya kita sarankan pemeriksaan MRI, atau pemeriksaan foto lah ya, yang paling sederhana untuk menyingkirkan penyebab yang spesifik tadi. Nah, kalau misalnya sudah ketemu nih Mbak Ivo, penyebab spesifiknya apa misalnya ya, pergeseran tulang atau robekan ligamen misalnya ya. Nah, penyebab itulah yang kita terapi untuk berikutnya, untuk pertemuan ataupun rencana terapi berikutnya untuk si pasien, seperti itu. Nah, namun ada juga nih Mbak Ivo yang perlu banyak juga nih ketemu ya di lapangan. Ada pasien udah terapinya adekuat ya secara ilmu medis udah adekuat nih Mbak Ivo. Terus sudah kita tracing, penyebabnya juga tidak ada, misalnya tidak ada hal yang berarti, misalnya tidak ada patah tulang ataupun infeksi ya. Nah, kemungkinan yang bisa kita pikirkan untuk kita nih dokter, ada apa istilahnya, coping mekanisme. Jadi nyeri itu sangat berpengaruh dengan proses kompensasi si pasien itu terhadap nyeri. Oke, karena itu. Ya, jadi karena nyeri yang bersifat lama terus menerus itulah yang nantinya akan menghambat pemulihan juga pada si pasien, seperti itu. Oke. By the way tadi dokter sempat bilang kayak mungkin karena penyebab lain, saya jadi ingat kalau ada yang riwayat skoliosis itu berarti bisa menimbulkan nyeri pinggang juga nggak, Dok? Oke, sabar ya guys. Ini dokter kayaknya tadi ada babynya masih nangis. Sebentar ya. Halo dok. Bentar. Ini dokter lagi samain lagi. Ini ntar kita tinggal dikit lagi nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya. Dokter Nona. Bentar. Ya Mbak Ivo. Ya, sorry oke, udah. Nggak apa-apa dok, babynya ya. Iya. Biasa lah ya. Kasihan. Kalau ini tadi dok, saya tanya itu terakhir deh, ini terakhir dari saya. Skoliosis, ada nggak hubungannya orang yang punya riwayat skoliosis itu nanti ke nyeri punggung bawah atau ke nyeri pinggang dok? Ada. Jadi
posisi anatomi ya istilahnya. Jadi Iya. posisi anatomi itu juga bisa menjadi penyebab nyeri Mbak Ivo. Jadi ada kelainan-kelainan yang sifatnya mungkin bawaan ya atau kongenital. Itu bisa menjadi salah satu penyebab nyeri punggung bawah yang sifatnya primer ya. Kalau dalam istilah medis kita bilangnya primer. Jadi dia dapatnya memang udah dari lahir ataupun ya mungkin ya karena posisi anatominya yang berbeda dari posisi anatomi tulang belakang orang normal. Nah, itu juga bisa mempengaruhi munculnya nyeri karena kan struktur otot ataupun saraf yang lewat di tulang belakang itu bisa saja mengalami ya penyempitan ataupun penekanan ya akibat bentuk anatomi yang tidak normal tadi. Seperti itu Mbak Ivo. Oke. Nah, ini kayaknya udah di ending nih, Dok. Karena tadi dokter udah banyak sharing semua. Akhirnya kita tahu nih, walaupun si nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah ini sederhana, tapi ternyata banyak banget hal baru yang kita tahu ya, Dok, ya. Minimal cara mengatasinya, cara mencari tahu ini penyebabnya kenapa, gitu ya. Terakhir dari Dokter Nona deh, apa yang mau dokter sampaikan ke teman-teman yang jompo ini, Dok? Baik itu masih muda, sudah mungkin umurnya, gitu. Iya. Untuk menghadapi si nyeri pinggang ini. Silahkan, Dok. Oke. Mungkin pesannya itu udah saya sampaikan tadi ya ke Mbak Ivo sama teman-teman yang udah join live IG, bahwa nyeri itu ada pesan yang dikirimkan ke tubuh kita bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih. Jadi jangan pernah mengabaikan nyeri. Ya, ini mungkin terlepas atau berbeda dengan nyeri yang sifatnya psikogenik ya. Mungkin Mbak Ivo juga ngerti ya, seperti yang saya bilang tadi, yang proses kompensasi atau copingnya yang tidak baik. Jadi jika berbicara nyeri, jangan pernah abaikan nyeri ya. Jadi memang harus kita evaluasi, kita cari tahu sebenarnya apa penyebab sehingga timbul nyeri tadi. Jadi sehingga dengan semakin cepat kita ketahui penyebab, maka semakin cepat dan dapat kita berikan penanganan yang tepat pula. Seperti itu, Mbak Ivo. Oke, tuh guys, poinnya bagus banget. Jadi sebenarnya apapun nyeri yang kita alamin, termasuk nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang, itu adalah bahasa tubuh kita ngasih tahu, kayak ngobrol sama kita, sakit nih gitu, ada something nih, tolong dong cek gitu ya. Oke. Betul. Nah, buat teman-teman yang nanti misalnya masih mau tanya-tanya dokter Nona, atau misalnya mungkin pengen tahu nih, oh kalau sakit gini pemeriksaannya apa aja ya, Dok? Mungkin kan kita tuh sekarang lebih takut ya, lebih suka nanya Google. Nah, sebenarnya saya tuh pingin teman-teman itu lebih kayak minimal jangan tanya Google lah. Kita kan bisa DM dokter gitu kalau kita kenal dokternya gitu kan. Sekarang kan banyak banget ya platform dokter-dokter yang membuka minimal dari DM atau jasa online-nya gitu ya. Jadi teman-teman punya wadah yang benar dan tepat untuk bertanya daripada Google. Karena kalau Google mah langsung kayak tadi ginjal gitu, pasti langsung kayak gitu kan, Dok. Resiko yang paling berbahaya dulu dia taruh. Nah, kalau teman-teman mau konsul ke dokter Nona, baik itu offline dan online, mungkin dokter Nona bisa share kembali kemana aja nih, dokter? Mungkin bisa dari IG saya, mungkin ya follow IG saya. Nanti di situ ada Linktree yang mungkin bisa, ya ada telemedicine atau apapun lah. Atau boleh mungkin via DM juga bisa kalau ada yang mau nanya. Ya Mbak Ivo. Oke, jangan lupa follow. Berarti Instagramnya dokter @nona_suci_rahayu guys. Di private loh guys, jadi cepet di follow mumpung masih nonton gitu ya. Dok, saya tadi yang nonton, follow back gitu. Gak kerasa nih teman-teman udah 5:30. Dok, by the way terima kasih banyak sharingnya. Kita benar-benar terinsight banget hari ini, saya terutama juga. Semoga yang dokter sampaikan hari ini juga membantu teman-teman yang nyeri pinggang ya, atau teman-teman yang punya saudara atau keluarga nyeri pinggang, boleh diinfokan dan lebih tahu banyak. Kalau gitu dokter Nona saya berterima kasih. Kalau gitu kita juga pamit nih teman-teman, udah sore. Saya dan dokter Nona pamit, sampai ketemu besok di live Instagram Dikdok. Selamat sore, dadah. Sukses ya buat Mbak Ivo live maratonnya. Thank you dok, semangat dok. Dadah dok. Ya, makasih Mbak Ivo. Sama-sama dok.